محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بالمقاصد واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita daripada segala macam musibah, daripada segala bencana, terutama bencana masalah agama, sehingga kita tidak putus semangat kita untuk tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu tauhid untuk memperkuat keimanan kita, memperkokoh akidah kita, dan menyempurnakan ibadah kita yang kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga selalu diberikan panjang umur dalam taat dan ibadah, diberikan kesehatan yang prima, diberikan semangat untuk tetap kita ingin mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga agar kita mencintai dan dicintai oleh para ulama kekasih Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di barzah, dikumpulkan di mahsyar, dikumpulkan di mizan, di sirat, dan sampai dikumpul kita bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك مالك يوم نستعين الدين صراط إياك المستقيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita lanjutkan kajian kita. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadits. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaisa lahu yadun فليس له يد ولا عين ولا عين ولا أذن ولا أذن ولا غير ذلك ولا غير ذلك من صفات الحوادث من صفات الحوادث لأنه لا يماثل الأجسام لا يماثل الأجسام لا في التقدير لا في التقدير ولا في قبول الانقسام ولا في قبول الانقسام ولا تحله الجواهر ولا تحله الجواهر وليس عرض وليس بعرض وليس بعرض وليس بعرض ولا تحله الأعراض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود ولا يحده المقدار ولا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تحيط به الجهات ولا تقتنفه الأرضون والسماوات رفيع الدرجات على كل شيء ومع ذلك هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد. Kita masih mengkaji masalah mukhalafatul lil hawaditsi. Artinya dalam segala hal apa saja Allah selalu berbeda dengan makhluk. Apa hikmahnya kita belajar tentang mukhalafatul lil hawaditsi? Kalau kita lagi wirid, kita lagi bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian, tiba-tiba hadir, apa berbentuk bayangan, apa berbentuk berwujud manusia, pakai sorban, pakai jubah, ya, ngaku dirinya sebagai Tuhan. Lah kita bisa membantah, bukan? Kenapa? Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan
tidak seperti apa yang ada pada makhluk. Itu dikatakan mukhalafatul hawadithi. Yang pakai sorban biasanya Habib, Kiai, mungkin para nabi pakai sorban. Wah, ini bukan Allah. Supaya kita bisa membedakan. Ya. Seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didatangi suara. Abdul Qadir, berhentilah engkau beribadah, semua dosamu telah aku ampuni. Ya. Mungkin kalau kita lagi asyik kita ibadah, lagi asyik kita wirid, baca doa, bermunajat kepada Allah, tahu-tahu ada suara, hei hamba Allah, hei hambaku, cukuplah ibadahmu, udah banyak pahalamu, mulai besok kamu tidak usah sholat lagi. Wah, girang banget kita. Emang lagi malas, ada perintah jangan sholat, ya berhenti sholatnya. Ya. Nah, ini bisa kita tandain ini bukan Allah. Sebab Allah suaranya tidak bisa didengar bila sautin wala harfin. Jadi bukan. Masih ada suaranya? Bukan. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti apapun dan tidak seperti siapapun. Laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Makanya sini dikatakan falaisa lahu yadun, Allah enggak punya tangan. Lah kalau Allah enggak punya tangan, bagaimana cara mengatur dunia ini? Kalau Allah punya tangan berarti Allah butuh kepada tangan. Jadi Allah mengatur alam semesta ini dengan kekuasaannya, bukan dengan tangannya. Ngasih isyarat, sono, sono, ke sono. Ya. Dengan kekuasaannya. Walaupun di Quran ada yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, inilah yang dikatakan ayat mutasyabihat, perlu takwil. Yadun di sini adalah kekuasaan Allah, kemampuan Allah di atas kemampuan mereka. Ya. Kemampuan Allah di atas kemampuan siapapun. Yadullah fawqa aydihim. Sebab kalau dikatakan Allah punya tangan, tangannya segede apa? Allahnya aja maha besar, berarti tangannya segede apa? Coba bayangin aja. Ya. Karena paham kita, paham yang diajarkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, bahwa Allah itu bukan jisim, Allah bukan jirim, Allah bukan arab. Pahami, berulang kali saya katakan demikian. Ya, walaupun ada ayatnya dikatakan ayat mutasyabihat. Wala ainun, Allah nggak punya mata. Kalau nggak punya mata, ngelihatnya bagaimana? Allah ngelihat, kita juga ngelihat. Allah ngelihat dengan apa? Dengan sifat basarnya. Ya. Allah melihat dengan sifat basarnya. Kalau kita melihat dengan apa? Bukan. Banyak orang matanya ada tapi buta, nggak bisa ngelihat. Kalau orang kagak ngelihat, matanya buta, matanya hilang apa kagak? Kagak, apalagi buta melek. Kita gini-giniin buta, matanya ada. Oh, berarti
kita itu melihat bukan dengan mata. Kita melihat dengan penglihatan, alatnya mata. Kita melihat dengan penglihatan, alatnya mata. Ya. Sayyiduna Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas matanya buta dari kecil. Tapi kalau orang bertanya tentang ilmu, dikasih tahu toh kitabnya ada di baris sekian, ya halaman sekian, ada padahal matanya buta. Berarti dia ngelihatnya dengan apa itu? Dengan penglihatan tuh, ainul basirah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ratibnya kita baca setiap minggu itu pun buta. Tapi bisa ngarang kitab banyak. Kalau kita melek, melotot, tapi gak bisa ngelihat apa-apa. Yang bisa kita lihat yang kelihatan aja. Tapi para beliau itu betul-betul dihidupkan ainul basirahnya. Makanya dulu saya lihat di Kelambu makam Al-Habib Husain bin Abi Bakar Aidus Luar Batang yang hari ini ada haulnya, itu ada tulisan itu, ya nuran nur, ya mudabbiral umur, nawwir wajhi binurik wa nawwir basirati binuri hidayatik. Wahai cahaya di atas segala cahaya, pembuat segala macam cahaya, ya nurun nur, ya mudabbiral umur, wahai pengatur segala urusan, nawwir wajhi nurik, cahayakanlah mukaku dengan cahayamu. Jadi mukanya bercahaya bukan karena make up, bukan karena kimia, emang alami, cahaya dari Allah binurik wa nawwir basirati binuri hidayatik. Maka terangilah mata hatiku, mata batinku binuri hidayatik, dengan cahaya hidayahmu. Ya, saya kalau setiap wudhu selalu baca begitu tuh. Pas membasuh muka, dari nawaitu rab'al hadasil asghar, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Terus yang keduanya saya baca ya nuran nur, ya mudabbiral umur, nawwir wajhi binurik wa nawwir basirati binuri hidayatik. Jadi pandangan muka kita pandangan yang penuh dengan cahaya. Allah berikan lagi cahaya mata hati kita, mata batin kita, sehingga bisa mengerti hikmah yang terkandung di balik segala urusan. Rahasianya apa? Itu namanya nawawir basirati binuri hidayatik. Jadi kalau Allah melihat bukan dengan mata. Kalau dengan mata, Allah matanya segede apa? Orang maha besar. Ya. Matanya melotot terus apa kedap-kedip? Ntar pertanyaannya begitu. Kalau kita melihat dengan penglihatan, alatnya mata. Ya. Wala uzunun. Allah tidak punya telinga, nggak punya kuping. Jadi kalau Allah nggak punya kuping, mendengarnya dengan apa? Dengan sifat sama'nya. Ya, as-sami', dengan sifat sama'nya, sam'un. Ya, sam'un, basirun, mutakal, sam'un. Ya, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, jadi dengan sifat sama'nya. Kalau Allah punya telinga berarti Allah butuh kepada benda. Allah butuh kepada sesuatu.
Padahal Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Allah tidak pernah butuh. Ibadah kita aja Allah nggak butuh kok. Mau salatnya benar nggak benar Allah nggak butuh. Apabila salat kita benar kembali kepada diri kita. Apabila salat kita ibadah kita nggak benar juga kembali kepada diri kita. Cuma jangan sampai ibadah kita, salat kita nanti dikuntal-kuntal, dilemparin ke muka kita. Tuh ibadah lo, yang lo banggain tuh banyak, ya. Udah dikuntal-kuntal, dilempar ke muka kita. Wala tadrib biha wujuhana. Jadi Allah tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya telinga, wala ghairu dzalik, dan tidak punya sesuatu apapun yang digambarkan seperti itu, ya. Seperti apa? Min sifatil hawadithi, daripada sifat-sifat makhluk. Li'annahu la yumathilul ajsam, karena Allah tidak menyerupai jisim. Ada jisimnya, ada materinya, ada bentuknya. Nanti kalau umpamanya dikatakan Allah punya tangan, akhirnya ada orang ahli hayal menggambar. Inilah gambaran Tuhan kira-kira seperti ini. Ya. Jadi digambarkan, dihayalkan. Sebab manusia itu jago menghayal. Surga aja bisa digambarin. Malaikat bisa digambar. Peri bisa digambar. Jin, setan bisa digambar. Tuh. Nanti lama-lama berkembang menggambar Allah. Allah digambar. Inilah Tuhan yang selama ini kita sembah. Ya. Allah tidak menyerupai jisim. La yumathilul ajsam. Enggak seperti jisim. Enggak ada bentuknya. Enggak ada bentuk fisiknya. Itu enggak ada. Lapit takdir, baik secara takdir, ya, ada ukurannya, ukuran fisiknya sebesar apa? Takdir itu ada ukurannya. Kayak manusia kan ada ukurannya, ada yang kate, ada yang setengah kate, ya. Ada yang tinggi, setengah tinggi, ada yang tinggi banget. Ada. Ya. Makanya Allah karena tidak berbentuk fisik, lapit takdir. Jadi kagak ada ukurannya. Wala fi qabulil inkisam. Tidak menerima bagian-bagiannya. Jadi kalau jisim ada bagiannya. Atas namanya kepala, bawah namanya kaki, tengah namanya badan. Tuh. Itu namanya inkisam. Ada bagian-bagian dari jisim, dari tubuh. Kayak kita, tubuh kita juga seperti itu. Ada tubuh bagian luar, ada tubuh bagian dalam. Di dalam ada usus, ada limpa, ada tulang, ada hati, ada paru, ada empedu, ada segala macam, itu ada. Di dalam aja banyak bagiannya, di luar juga banyak bagiannya. Nah, Allah tidak seperti itu. Wala fi qabulil inkisab, ya, tidak menerima bagian, artinya tidak ada pecahan-pecahannya. Ya. Makanya jangan digambarin, pusing. Yang penting kita disuruh untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh, itu aja. Nanti seperti apa, insya Allah kita ditakdirkan masuk surga, bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu aja udah. Jangan digambarin sekarang seperti apa. Ya. Wala tahilluhul jawahir. Tidak menempatinya al-jawahir,
Al-jawahir itu yang dikatakan jauhar, jauhar. Ya, dari titik-titik terkecil terkumpul menjadi jawahir. Ada lagi jawahir itu artinya mutiara. Kalau sini bukan termasuk mutiara, tapi bagian pecahan daripada jauhar, jamak daripada jauhar fard. Satu benda terkecil yang tidak bisa dibagi dikumpulkan jadi jawahir. Ya, kalau jawahir ada tempatnya. Kita punya tepung, itu namanya jawahir. Dari satu tepung yang paling kecil dikumpulkan jadi tepung 1 kilo. Tentunya ada tempatnya. Nggak mungkin tepung nggak ada tempatnya. Ya, itu namanya jawahir. Wala tahilluhul jawahir walaysa aradun, karena bukan arad. Kalau jawahir arad, dia butuh tempat, maka dikatakan wala tahilluhu. Allah nggak tahilluhu, nggak ada tempatnya. Mau di atas, di bawah, di tengah, Allah nggak ada tempatnya. Sebab yang menciptakan tempat Allah. Allah tidak butuh kepada tempat. Wala tahilluhul a'radu, dan tidak disifati dengan tempat. Tempatnya itu panjang, apa bulat, apa lonjong, apa sempit, apa lega. Itu namanya a'rad, membutuhkan sifat-sifat yang mengarah kepada tempat. Ya, apa aja. Ini air bentuknya seperti botol. Kenapa? Wadahnya botol. Nah, kalau Allah punya tempat, Allahnya seperti apa nanti? Kalau Allah tempatnya di botol, Allahnya seperti botol. Ya, itu air kan taruh di kaleng, bentuknya jadi kayak kaleng. Ya, ditaruh di gelas bentuknya jadi seperti gelas. Ada bentuknya masalahnya. Karena Allah nggak ada bentuknya, jadi nggak seperti apa. Ya, jangan sampai timbul pertanyaan, Allahnya gepeng, apa gemuk, bulat, apa pendek, apa kurus, apa jangkung. Nanti hayalannya ke situ. Kenapa? Dikhawatirkan kita ini jisim, jadi berpikirnya juga berpikir secara jisim. Karena kita jisim, kita beranggapan kita tidak mungkin dapat duit kalau kagak kerja. Karena kepikiran kita jisim. Jadi jisim bersifat-sifat jisim, nggak mungkin dapat duit kalau nggak kerja. Ya. Siapa bilang? Kalau Allah mau kasih gampang aja, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Kalau Allah mau membukakan pintu rahmatnya, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah membuat orang kaya, gampang-gampang aja. Usaha hanya syariat. Bapak, ada orang beranggapan kalau kagak kerja mati. Kenapa? Ya berhenti kerja. Anak bini makan apa? Ya. Padahal waktu nganggur makan aja biasa. Cuman begitu kerja, mau takut masanya habis, udah ketakutan duluan. Kenapa? Ya wajar, orang kita jisim. Jisim berarti membutuhkan konsumsi jisim. Takut kita. Karena kita bentuknya fisik, jadi takut dengan hal-hal yang ada bentuknya. Kita beranggapan kalau nggak kerja kagak makan. Ya. Dulu waktu kita di dalam kandungan kerja nggak? Oh, makan juga. Ya kan? Makan. Allah yang ngatur. Semuanya Allah yang ngatur. Yudabbirul amra, Allah yang ngatur segala urusan kita. Serahin aja sama Allah.
Itu kan pernah saya ceritakan, selama masih ada konsumsi yang dimakan, kiamat kagak bakal terjadi. Kambing masih banyak, ayam masih banyak, kerbau masih banyak, sapi masih banyak. Berarti konsumsi persiapan orang hidup masih ada. Kalau kambing udah jarang, ayam udah nggak kelihatan, udah nggak ada yang dagang pinggir jalan. Wah, ini kiamat udah dekat ini. Kenapa? Konsumsinya udah habis. Selama Allah kasih kita mulut, Allah kasih kita akal, rezeki kita pasti masih ada. Awas, hati-hati. Bukan perusahaan yang membuat kita kaya. Bukan perusahaan yang bisa menghidupkan kita. Yang bisa menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, yakin itu. Ini perlunya kita ngaji tauhid. Emang Allahnya aneh. Kalau kita gak minta dimarahin, kita minta belum dikasih-kasih. Kenapa? Tanya diri kita, apa pertanyaannya udah betul, permintaannya udah betul, apa yang disuruh sama Allah udah benar-benar kita jalani. Berarti Allah masih sayang sama kita, masih senang suara rintihan kita. Tetap jalankan, jangan takut miskin. Ya, saya katakan alhamdulillah. Kalau dikatakan ayah sih enak, bisa ceramah, bisa khutbah, bisa ngajar. Tapi Allah lagi tutup bagaimana? Jadi pengangguran, nggak ngajar, bisa ngobatin, nggak ada pasiennya, siapa yang mau diobatin? Ya. Tapi alhamdulillah 20 tahun tetap makan. Orang jalan-jalan ke Jawa, jalan-jalan ke Jawa. Orang naik pesawat, orang naik kereta ikut naik kereta. Orang cerita bawa mobil, walaupun mogok ke tengah jalan. Ya alhamdulillah. Nah, berarti kalau Allah sudah izinkan, kenapa takut? Jangan takut. Ya dikit lagi habis, bagaimana segala macam. Berarti keraguan kita terhadap kekuasaan Allah ini sudah mulai bertambah, ya, tambah kuat. Tapi gimana dong? Anak 23. Tapi gimana dong kalau nggak kerja? Kemarin tenang-tenang aja, ya. Jadi dengan belajar mukhalafatul lil hawaditsi, tambah kuatlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan memberi tanpa syariat, bisa. Allah memberi tanpa syariat, bisa. Itu yang namanya kerja, dagang, syariat. Mau laku kayak kagak bukan penglarisnya. Yang penting duitnya ada. Jangan sampai dagangannya laris tapi duitnya kagak. Perasaan banyak banget yang beli, duitnya kemana ya? Nah, ya, jangan sampai begitu. Maka dikatakan wala tahilluhul a'radu wala yumathilu mawjudan. Allah tidak menyerupai yang ada, tidak menyerupai makhluk. Wala yumathiluhu mawjudun, makhluk juga tidak bisa menyerupai Allah. Wala yahidduhu taqdim miqdar. Allah tidak dibatasi dengan ukuran. Ya. Jangan kita beranggapan kita dikasih rezeki sama Allah lantaran doa kita, bukan. Ya. Oh, doa gua manjur, kenapa? Gua minta langsung dikasih. Bukan karena doa kita, karena kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah. Biar kita doa berkebak juga mulut kita segala macam, kalau Allah belum izinkan, belum kabulkan, tetap aja nggak bakal terjadi. Jadi nggak pakai ukuran. Ya. Kenapa kita berdoa? Kita berdoa disuruh sama Allah berdoa, ud'uni.
Kewajiban kita berdoa, astajib lakum, kewajiban Allah, hak Allah untuk mengabulkan permohonan kita. Ya. Jadi kalau kita berdoa bukan karena pengen diijabah, karena memang atas perintah Allah supaya kita berdoa, menunjukkan kalau kita tidak sombong. Masalah dikasih atau tidak dikasih itu haknya Allah. Ya Allah, da'aunaka kama amartana. Kami berdoa sesuai dengan perintahmu. Fastajib lana kama amartana. Maka ijabahlah sebagaimana janjimu. Jadi gitu aja, kita suruh berdoa aja. Tinggal kita janji, ya Allah mana? Kau belum dikasih juga, mana ya Allah? Sambil kita koreksi, kenapa doa kita belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan memberi pada saat waktu yang tepat. Ya. Gitu. Saya lagi berpikir diri saya sendiri. Obat-obat apa aja diminum. Dianjurkan makan yang berserat, makan. Makan buah naga tiap hari, makan pepaya, makan mangga, makan. Tapi kok susah-susah juga ya. Ya. Udah 8 hari kagak bisa BAB. Ya. Udah disodok pakai mikrolak, udah disodok pakai dolkolak, agak juga. Ya mau pergi mana lagi? Kecuali pasrah kepada Allah. Tadi ada waktunya hilang, gitu aja udah. Mau pergi mana? Kenapa tadi saya waktu asrakal saya gak buru-buru? Biasanya kan saya dari mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad udah duduk di sini. Kenapa? Takutnya begitu diri nongtot. Agak enak nongtot, keluar kagak cuma nongtot aja. Saya pikir-pikir, Masya Allah. Betapa menderitanya seorang ibu ketika akan melahirkan pembukaan 1 udah nongtot balik lagi. Tinggal nunggu pembukaan 2, lama banget. Saya nggak pakai pembukaan baru begitu aja rasanya udah tersiksa banget. Ya, jadi kita ingat lagi betapa hebatnya seorang ibu nunggu sampai pembukaan 9. Sabar dia nunggu, nongtot teman depan pintu aja, keluar kagak, masuk kagak, cuman begitu aja. Jadi kita ingat lagi, ya ingat lagi bagaimana perjuangan seorang ibu tuh. Jadi kita sama ibu tambah sayang. Saya cuman begitu aja baru 8 hari nongkrong segala macam, keluar enggak obat segala macam obat, sampai 2 kali ke dokter enggak juga. Ya mau bagaimana, mau marah-marah sama Allah ya, ikutin aja apa maunya Allah, ntar udah waktunya pasti ya. Likulli ummatin ajal, ada batasnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqim. Kalau udah ada batasnya, udah nyampe, udah kadang bisa mendahulukan atau tidak bisa mengundurkan, begitu ya. Maka wala yahiduhul miqdar wala tahwihil aqtar. Allah tidak diliputi oleh alam semesta ya, tidak diliputi, maksudnya dikatakan diliputi ya diselimutin itu ya. Itu namanya diselimutin, itu diliputi oleh aktar ya, petala bumi, petala langit. Wala tuhituhu bihil jihad, dan juga tidak diliputi oleh jihad. Jihad itu artinya arah. Allah di atas apa di bawah, di kanan atau di kiri. Allah punya kursi, kursinya taruh di mana? Letak kursinya di tengah-tengah apa di pinggir apa di kanan segala macam. Ini jangan dipikirin. Wala tuhituhu bihil jihad. Jadi Allah tidak membutuhkan arah. Kalau kita butuh arah mau kemana? Ya, mau ke pasar Rebo, butuh arah kita. Kalau kita nggak butuh arah, nggak nyampe ke pasar Rebo. Allah nggak butuh arah. Al jihad itu apa namanya, arah. Jamak daripada jihadun. Jadi kesimpulannya, apapun yang ada pada Allah tidak bisa disamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Apapun yang ada pada makhluk tidak bisa disamakan yang ada pada
Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah tidak diserupai oleh apapun, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Begitu dulu pengajian kita, jangan sampai ya pelan-pelan lah, agak panjangan kelihatannya ini. Mukhalafatul hawadits baru part 3. Jilid 3 ya. Ini kayaknya sampai jilid ke-7 kali. Ya. Nah, itulah mukhalafatul hawadits, tidak segampang apa yang kita ucapkan wujud kidam baqa mukhalafatul hawadits. Ternyata pembahasannya panjang. Kenapa? Apapun dan siapapun tidak bisa menyerupai Allah. Ya. Itulah pengajian kita. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan.